kelompokmu udah dapat bahannya? Kita. Rencana mau ambil yang itu Pak, masjid yang dibangun sama si saya buka dulu Pak. Oke. Yang Masjid Al Safar Pak. Coba ada tulisannya? Ini kayak cuman sebuah artikel aja sih Pak. Sebuah artikel. Oh Iya, coba. Pak. Dari artikel dari sumbernya? Nggak jelas sih Pak, ini kureta.com gini Pak. Kureta. Terus Kureta saya tahu tuh. Portal Islam gitu. Oh gitu. Ya kalau gitu sama statusnya kayak apa kan? Kayak apa namanya? Yang tugas yang sebelumnya Kompas. Iya ya Pak. Kan? Sama statusnya. Iya Pak. Maksud saya. Iya berarti kayak lebih ke arah itu mengkritik artikel gitu Pak. Kritik artikel bukan mengkritik ini ya. Atau tapi ini ada Pak, ini namanya kritik tentang tanggapan dosen arsitek ITB terkait Masjid Ridwan Kamil antara kreativitas dan sensitivitas Pak. oh ya kalau gitu oke. Siapa dosen namanya? Sebentar Pak, saya cari dulu. Dr. ENG Bambang Setiabudi Pak. Oke, mainkan. Kalau ada seorang ahlinya itu kritik. Ya, baik Pak. Orang arsitekturnya bukan orang. Jadi tingkat kesulitannya lebih tinggi kan? Kita mengkritik orang arsitekturnya atau mengkritik kritik dari seseorang ahlinya. Itu lebih sulit daripada tulisan yang kemarin. Ya, tulisan tugas sebelumnya. Oke, mana dia? Di apa kan Pak? Ya, disajikan lah. Ini bahannya kan baru dapat 2 hari yang lalu Pak, jadi belum ada dibahas di grup gitu Pak. Enggak apa, saya mau pengen lihat. Baik. Gimana caranya ya? Gini. Bisa share screen, bagikan layar. Bagikan layar semua. Sudah Pak. Ini dia ya. Iya Pak. Oke, polemik Illuminati, mantap. Oke. Mau ada seorang wartawan mewawancarai seorang arsitek ini gitu kan? Iya Pak. Oke. Coba apa dikatakannya? Ini masih belum dibaca semua sih Pak. Nah, kemarin tuh baru nyari dapat gini. Ini kayak mau dibawa itu Pak. Jadi belum dibahas di grup pun belum ada Pak. Oke, coba saya ingin baca itu. Saya kirim linknya ke WA aja Pak ya. Boleh. Kirim linknya ke WA biar saya baca langsung kan? Sudah Pak. Saya matiin Pak share screen-nya. Boleh. Polemik antar kreativitas dan
simbol Illuminati dalam arsitektur Masjid As-Safar ya? Iya, Pak. Ini buatan si Ridwan Kamil. Iya, Pak. Oke. Apa dikatakan? Berarti kan dia sendiri yang nulis nih kan? Bukan wartawannya. Kayaknya tanggapan terhadap apa, Pak? Tanggapan terhadap bentuk bangunannya mungkin, Pak? Atau Ya. bentuk-bentuk yang dihasilkan, Pak? Ya. Memang sebelumnya terjadi polemik, ya kan? Ada yang mengatakan itu simbol Illuminati lah, kata masyarakat awam, ya kan? Kemudian ditanggapi oleh Bambang Setiabudi ini. Itulah. Ya, Bambang Setiabudi. Bambang Setiabudi ini pernah datang ke apa loh? Ke seminar kita nih. Kearifan lokal apa ya? Saya lupa. Ya, kearifan lokal kita nih pernah datang. Kata apa ya? Saya baca dulu. Berarti kan adalah permintaan beberapa ratusan. Saya nggak peduli profesor apa ya. Tolong matikan suaranya. Ada apa itu? Bentar ya. Banyak caranya. Sama dengan rapat kayak ini. Agak berlebihan dibilang ya. Oke, dia memberikan solusi nih. Ada solusinya. Pendapat yang apanya pendapat. Memang ya orang bebas menafsirkan maksudnya pembangunan itu. Iya. Ya, tafsiran orang beda-beda. Yang mana mau diikuti? Dia mengusulkan apa? Mengusulkan apa? Redesign. Oke, mantap ini. Ya. Iya, Pak. Dia mengusulkan redesign. Nah, sekarang masalahnya kalau dia diusulkan redesign itu bagi seorang arsitek itu tabu banget itu. Nah, berarti halus dia cara dia menyalahkan itu halus banget gitu. Nah, ya, dia bilang seorang arsitek, saya sangat yakin dia bilang gitu. Ridwan Kamil tidak akan bermaksud seperti itu. Tapi masyarakat seperti ini, gitu. Ini masyarakat seperti ini. Ya, tahu nggak di dalam dunia politik, dalam dunia politik, hembuskan ada masjid gitu kan, hembus masjid karangan lawan politik gitu kan, hembuskan aja isu, wah itu masjidnya ada simbol-simbol Yahudinya, ya, mulai orang ribut, wah dia sengaja diledakkan, masuk dalam berita, turunlah apa dia, apa namanya, nilai lawan politiknya di masyarakat. Ya. Habis itu di komentarinya, saya mengusulkan redesign, kacau kan, mengusulkan redesign kepada seorang bangunan yang sudah jadi. Apalagi bangunan yang sudah jadi itu kalau didesain sama seorang arsitek, didesain lagi gitu, berarti kan gagal apanya, desain dia. Dan kegagalan itu bisa sedemikian rupa. Nah, sekarang adalah ya, dia nggak seharusnya gampang seperti itu mengatakan desain, ya kan?
Apakah dia nggak tahu ketika seperti itu? Memang halus banget caranya. Saya sangat yakin, tapi harus share desain. Ih, mantap. Hmm, mantap nggak? Kenapa? Rupanya simbol segitiga. Eh, Ya, jadi bagus ini bapaknya tulisannya. Komentar aja Bambang ini. Bambang Baik, itu Pak. profesor abal-abal saya lihat nih. Apa-apa buat seminarnya kemarin. Doktor engineering itu. Orang teknis ini. Orang itu banyak yang teknis, karena emang orang kritik. Ya, memang ya eh, berapa namanya? Ini yang masjid yang bentuk segitiga itu ya? Bentuk segitiga, yang bentuk Ka'bah itu ya? Bukan ya? Kurang tahu, Pak. Tampaknya mana ya? Oh, tempatnya. Ini, Pak. Oh ya, bentuk segitiga. Di luarnya pun bentuk segitiga juga. Ya, coba dekonstruksi nih. Kalau dia dekonstruksi, ya kita bebas, dia juga bebas merancang, menafsir kembali jadi bentuk-bentuk baru. Memang ya itu tadi, kalau dia memakai konsep atau temanya dekonstruksi, ya, hal-hal yang umum diabaikan, ya. Hal-hal umum yang maksudnya dipahami masyarakat memang diabaikan. Jadi kalau ada sehingga bisa jadi timbul lah seperti itu kan, simbol-simbol itu berlaga gitu. Berlaga istilahnya kita di simbol Illuminati, memang nggak sengaja gitu, jadi simbol Illuminati gitu, padahal nggak urusannya. Kenapa rupanya simbol Illuminati gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, ya, bisa nggak kau cari nanti apakah memang, ya, dekonstruksi pun sebenarnya ada alat asalnya, ya. Simbol Illuminati itu simbol apa, simbol segitiga, ya, ataupun eh, dekonstruksi tadi, ya, sorry, dekonstruksi itu nggak sembarangan juga menafsirkan kembali, ya. Dalam filsafat dekonstruksi, ya, dalam filsafat dekonstruksi itu uh, yang uh, kemudian diserap oleh arsitektur, ya, metode jadi sebagai sebuah cara, ya, sebagai sebuah cara menafsirkan ulang, ya. Jadi ada tafsiran, mungkin tafsiran bentuk, umumnya memang tafsiran bentuk yang terjadi, ya. Tafsiran bentuk arsitektur kepada bentuk yang baru. Jadi istilahnya ingin menciptakan sesuatu yang berbeda, ya kan? Ingin menciptakan sesuatu yang berbeda. Awalnya ya seperti itulah. Maka bangunannya kan centang perenang, ya, belok sana belok sini, lekuk sana lekuk sini seperti Ranggeri. Ya. Dia menciptakan sesuatu yang berbeda dari lingkungannya. Istilahnya memang dekonstruksi ini dia mencari suatu makna yang tidak biasa, ya, suatu makna dari suatu teks gitu ya, ada teks uh, menjadi sesuatu yang tidak biasanya, yang belum tentu dipahami masyarakat banyak. Nah, ini belum tentu dipahami masyarakat banyak. Tapi prosesnya tetap dengan logika juga, ya. Misalnya, ya, kalau saya tanya seperti ini tentang filsafat gitu ya, apa itu agama?
Gitu. Apa itu agama? Kemudian dilaganya dengan fakta. Apakah agama itu membawa perdamaian? Dari dulu sampai sekarang agama itu ditunggangi oleh kekuasaan untuk apa? Untuk kepentingan pribadi yang punya kuasa. Kalau kita baca sejarah, wah banyak kali pertemuan-pertemuan darah yang disebabkan oleh agama. Gitu. Baik di agama apa saja. Ya. Agama apa saja. Contohnya di Jepang itu antar agama itu berpengaruh di dalam pemerintahan. Yang terkini apa? Ya mungkin isunya Myanmar, gitu ya. Ya. Semua agama. Nah pertanyaannya apa itu agama? Apakah kenapa tidak sesuai dengan kenyataan? Nah, jadi di dekonstruksi agama itu dimunculkan yang baru. Dimunculkan suatu yang baru, agama baru, tapi suatu pemahaman tentang agama yang baru. Nah, dekonstruksi ngeri nih. Bisa gila memahami kalau memahami teks. Kan menelusuri sampai ke asalnya. Apa agama itu? Oh dari Tuhan. Terus saja, apa betul dari Tuhan? Kita hanya kalian beragama atau kita sekarang juga beragama. Kita hanya percaya dari cerita orang tua, dari cerita pendeta, dari cerita ustadz. Nah, ini kitab Tuhan. Oh ya, kalau seseorang yang mempelajari agama, dia telusuri sampai ke Tuhan lah. Sehingga dia yang benar-benar tahu bahwa kitab suci itu memang dari Tuhan. Kalau cuma cerita-cerita aja, saya bisa bikin agama baru kan gitu ceritanya. Nah itu pemikiran gilanya ya. Nah, jadi memang yang tidak biasanya pemikiran seperti itu akhirnya dicoba diterjemahkan ke arsitektur, ya, dicoba untuk diterjemahkan ke arsitektur, ya seperti itu tidak biasanya. Nah, tapi tetap ada akarnya, ya, ada akarnya yang atau akar terdalamnya yang tidak bisa dipahami orang, tidak bisa diterima orang. Ya, akhirnya memang terjadi seperti itu dia, ya, Illuminati dan segala macam semua. Oke, sekarang yang perlu kau cari nanti Zepa, ya, kan tentang segitiga itu. Coba kau kantor lagi, ya. Baik. Tentang segitiga itu cari apa nah kaitannya dalam Islam itu apa sih simbol segitiga? Baik. Kalau simbol segitiga di Kristen itu biasanya kalau di apa namanya? Kalau di Buddha Trimurti, apa namanya? Tritunggal. Enggak, Pak. Tritunggal ya. Kan gitu, simbol segitiga. Nah, kalau di Islam apa? Ada sih. Ya. Nah, mungkin ada beberapa kebudayaan yang di suatu sosial budaya tapi Islam, ya, di suatu negara segitiga itu menjadi apa? Gitu, pemahamannya. Dan kalau bisa dapat yang aslinya segitiga itu apa? Simbol segitiga itu dalam Islam. Nah, jadi kan kalau memang ada simbol segitiga dalam Islam, ya, itu harus ditampilkan. Nah, ya. Nggak bisa sekendak begitu kita meredesain. Kewajiban kita menerangkannya kepada masyarakat awam, bukan diikuti enak-enak aja. Kalau udah masuk unsur politis susah lah. Susah kalau udah masuk unsur politis.
Apalagi masjid Ridwan Kamil, memang nggak ada masjid. Atau gini, ya, satu lagi siapa? Cari masjid yang bertema dekonstruksi di Indonesia, tapi yang bukan Ridwan Kamil ya. Iya, Pak. Coba nanti dicari juga lagi itu, dapat. Nah, masalahnya kenapa harus Ridwan Kamil yang masuk berita, bukan masjid ini? Iya, Pak. Ya gitu. Berarti kan terkait politis itu. Nah, bisa jadi terkait politik. Ya, saya nggak bisa menuduh seperti itu juga ya, kan? Bahwa ada niatan politis. Ini bukan saya. Ini kan bisa kau sajikan bahwa ada masjid lagi seperti yang dekonstruksi. Nggak harus segitiga yang dibuat Ridwan Kamil, tapi ya pengaruh dekonstruksi gitu. Memang sih tidak melanggar. Atau kalau bisa berapa pun ada yang melanggar. Contoh ya, contoh Masjid Al-Zizi Langkat, ya, Masjid Al-Zizi Langkat. Coba kau naik ke atas, jangan ya, kau naik ke atas itu. Terus kau lihat di situ ada ornamen-ornamennya di, di ternyata saya ada dulu fotonya mas saya tapi udah lama kali tak kemana fotonya. Masjid Al-Jiji Langkat. Apa kan? Nampak, Pak. Nah, ini kalau naik naik kau ya ke atas di sini apa ya? Ini kan? Ini saya gerakkan mouse saya nih. Ini simbol apa nih? Ya, simbol Yahudi nih, bintang Daud. Bintang Daud. Segi enam. Segi enam. Nah, betul nggak? Hah? Segi enam nggak? Iya, Pak. Makanya. Apakah masjid ini dihancurkan? Padahal ini masjid bersejarah nih kan? Kan? Kan dimasukkan unsur kebencian terhadap suatu agama tertentu atau suatu hal apapun yang apa namanya dibenci gitu, diisukan, akhirnya begini jadinya. Bisa saja nih saya datang lagi ke sana, saya foto-fotoin, terus saya sebarkan di internet. Nah ini besok dihancurkan ini pasti. Paling tidak apanya yang di atasnya ini, ya. Dia tulisan ulang. Hai. Ya kan? Ah, ah. Kalau nggak pernah, kalau nggak salah saya pernah sebutkan juga nih kan di kuliah-kuliah kalian. Hmm. Baru sekarang saya dapat buktinya. Nah, saya pernah naik ke atas ya, lebih jelas lagi di gambar saya dulu yang saya potret itu. Kotak kemana? Ada tahun berapa tuh? Tahun 2009 saya kemarin. Nah, ini bisa jadi nih, aku ambil aja nih kalau bisa dapat ini. Tapi kalau bisa dapat kalian ke sana dulu foto-foto ini ya, supaya lebih jelas. Nah, jadi kritik ya ada simbol-simbol itu. Proposisinya atau proposisi istilahnya eh, bahwa ada hal yang sama terjadi gitu ya. Ada hal yang sama terjadi di masjid, bahkan di masjid yang lama gitu. Tapi kenapa orang nggak protes? Hmm? Simbol itu ada, tapi kenapa orang nggak protes?
Itulah dia. Gimana? Udah paham? Udah paham? Itu. Iya pak, itu putus pak suara pak. Suara saya tuh putus. Iya pak. Waduh. Mungkin di tempat saya pak. Yang lain gimana? Coba siapa yang dengar yang tidak putus-putus suara saya? Aman kok, Pak. Hah? Aman. Bagus suara saya, nggak putus-putus kan? Bagus, Pak. Nah, berarti tempat kamu siapa? Ya, Aduh. Pak, mungkin tempat saya pak. Ya, tapi dengar apa yang saya jelaskan tadi, tahu maksudnya? Yang terakhir nggak terdengar kali pak. Yang sebelumnya dengar pak. Apa yang sebelumnya? Coba. Yang pokoknya pas masuk dari Masjid Langkat itu yang sampai bintang-bintang itu masih dengar pak. Oke. Tapi sudah itu masih putus. Jadi maksudnya ada simbol-simbol agama lain atau simbol-simbol yang kayaknya yang dibenci sama orang-orang Islam. Orang-orang Islam, saya bilang orang Islam yang nggak nyampe akalnya, itu ada di masjidnya sendiri gitu. Nah, contohnya kan di Masjid Al-Jiji Langkat ini. Nah, misalnya itu tadi, kenapa dari dulu nggak diredesain Masjid Al-Jiji ini? Kenapa mesti Ridwan Kamil? Ridwan Kamil pejabat. Atau memang karena tidak terlihat? Tidak terlihat oleh masyarakat awam karena sangat jauh, nggak bisa naik ke atas, malas orang naik ke atas, padahal bisa kita naik ke atas, dibolehkan. Terus nggak diredesain, sudah redesain ini, pagar-pagarnya. Ya, ini lingkungan ini, bukan lingkungan masjid ini. Ya, benar? Ya, begini kubah begini bukan masjid juga asalnya, masjid aslinya. Jadi pemahaman awal masyarakat itu ngapain pula harus diikuti kalau mereka tidak paham yang awal itu bagaimana? Apakah kita harus mengikuti suara mayoritas gara-gara politik? Menurut saya ada terkait politik di situ. Nah, satu lagi ya, kalau kamu bisa baca, ada namanya intent, kalau seorang psikologis, ya, orang psikologi, dari kalimat-kalimat si Bambang ini, ya, kau bisa menilai siapa dia. Ya, gitu, siapa dia, kemudian terkait dengan apa tulisan ini, politikkah atau apa, bisa ditelusuri sebenarnya. Ya. Atau kau bisa nanti ya, ini saya cerita nih ya, di sini ya. Tapi ya kalau orang psikologis dan ada sebenarnya perlu harus pembuktian. Ya. Saya hanya ingat top manajemen di perusahaan Toyota bila ada masalah di satu bagian pabriknya, lalu pemimpin rapatnya bertanya kepada para direkturnya yang ikut rapat, adakah yang belum melihat kondisi di lapangan? Berarti dia seakan-akan dia ikut di rapat itu, atau dia memang top manajemennya juga. Nah, itu dia. Nah, ini kalimat apa ini? Jadi pengalaman atau cerita dari orang mungkin diterimanya, saya hanya ingat top manajemen. Nah, ini kan bisa telusuri kalimatnya. Saya hanya ingat di top manajemen, tapi dia seorang dosen. Ya, dia seorang dosen. Saya hanya ingat top manajemen. Seakan-akan dia ikut di dalam di top manajemen itu di perusahaan Toyota. Ya, atau kalau gitu, ya kalau tidak dia top manajemen, berarti dia dengar dari seseorang yang lain atau dari salah satu dari orang top manajemen itu bercerita ke dia.
tentang hal itu. Ya. Jadi di sini dia membentuk opini, seakan-akan dia membentuk opini di sini bahwa haruslah mendengarkan apa masyarakat gitu kan. Dia tulis ya kan, sedikit sini. Istri dalam kurung istri, hehehe. Oke, mantap ini ya. Siapa ya? Yang lain gimana? Yang lain? Iya Pak. Makasih Pak. Oke, sekali tangkap itu di apa? Daftar hadirnya 21 orang. Udah Pak. Oke, yang lain gimana? Ayo. Ayo, yang lain. Tinggal 3 kelompok lagi ya. Enggak Pak, tinggal 2 kelompok. 2 ya? Kemarin kan udah 2 Pak. Oh iya. Mana kelompok yang lain? 2 lagi nih. Jadi siapa ya? Cara mengkritik dia seperti itu ya. Iya Pak. Kita bisa mereka berdasarkan logika. Ya kan? Berdasarkan logika. Terus terang ya. Jadi ya, saya hanya ingat top manajemen. Nah, kan kita lah top manajemen perusahaan Toyota. Ya laga aja dengan status dia sebagai dosen. Apakah dia top manajemen? Itu kan logika. Ya kan? Logika. Apakah dia top manajemen? Tinggal kita cari buktinya. Apa pernah dia menjadi top manajemen perusahaan Toyota? Perusahaan Toyota mana lagi kan? Gitu kan? Tengoklah kurikulum VT-nya. Mungkin ada tuh di internet kurikulum VT-nya. Ya, kalau nggak ada berarti kan dia dengar dari cerita orang lain gitu. Ya, kalau dari dia orang bercerita kepada dia begini, ya berarti ini paragrafnya tidak bisa dipercaya. Dia hanya membentuk opini di situ. Oke. Oke. Yang lain gimana? Yang lain 2 kelompok lagi. Kelompok berapa aja Pak? Kelompok nomor berapa? Kelompok 1. Enggak. Tak pula saya bikin namanya Pak. Salah. Kelompok 1 sama kelompok berapa lagi ya? Gak ingat Pak. Gak ingat. Iya Pak. Enggak saya catat namanya selama kelompok. Saya cuma bikin name aja. Terus saya ketik itu. Saya di chat. Jeff Gultom udah kelompokmu. Jeff Gultom. Udah kemarin Pak sama Bang Theo. Apa judulnya? Yang mengkritik tentang tulisan dari yang Art Daily Pak. Apa? Art Daily. Oke. Iya Pak. Riesta Nugraha. Sudah Pak, itu kelompok. Sudah Pak. Dia kelompok saya. Mana tuh? Sudah Pak. Saya Pak.
siapa? Yang belum? Ayo dipresentasikan aja, nggak perlu kalian. Si Zepa tadi aja belum dia baca lagi. Penting menemukan dulu bahannya. Kalau enggak ya ngapain kumpul minggu depan atau apa ya, 2 minggu lagi ya? Satu Minggu depan, Pak. minggu depan kan? Tapi kan sebenarnya sudah lewat waktunya kan? Iya, Pak. Usulkan. Harusnya Sampai hari ini harusnya. makanya kalau belum dapat ngapain dikumpul? Nah, kalau dapat kita bahas sama-sama. Saya coba mengkritik ya. Saya coba mengkritik dengan nalar kita. Dari nalar itu kita cari buktinya gitu. Untuk mendukung nalar kita itu. Itu aja. Nah, itulah yang pengen ulang-ulang. Tapi kalau nggak ada bahannya, gimana saya bisa menunjukkan? Ya, ayo silakan kelompok mana lagi yang belum? 2 lagi nih. Atau kelompok yang kedua, yang 2 kelompok ini memilih yang saya syaratkan di WA. Ada seorang profesor arsitek sedang seminar vernakular. Hah? Ayo. Nah, kalau nggak ada, ya ngapain? Kita lanjutkan. Di grup kelas juga belum ada yang balas, Pak. Makanya di grup kelas saya belum ada yang balas. Hah? Ini saya buat apa ya? Mana grup kelas saya? TKAC. Oi. Murah. Besar. Ayo yang lain silakan. Silakan. Ini kritik ya. Ayo. Kalau nggak ada. Lastri ya. Selamat siang, Pak. Silakan. Oke, siang. Oke, silakan. Saya kelompok kami ini ada bahan, Pak, judulnya, tapi dari tulisan artikel gitu, Pak. Artikel. Siapa yang nulis artikel itu? Apa? Anak Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta, Pak. Judulnya? Teknik, arsitektur. Iya, Pak. Apa judul? Judulnya Kritik Depiktif Arsitektur pada Petronas Twin Tower Kuala Lumpur, Pak. Itu bisa kira-kira nggak? Kayaknya di kelas B sudah ngambil, tapi nggak apa-apa. Jadi perbandingan. Ya udah, mainkan. Iya. Oke, Pak. Oke, mainkan ya. Nah, saya cerita sedikit dengan depiktif ya. Iya.
Fiktif itu kritik apa? Kritik apa yang dialami, ya. Apa yang dialaminya secara langsung. Nah, pertanyaannya, apakah dia pergi ke sana? Ya, itu yang dikritik anak-anak apa kelas B kemarin. Oh, Apakah dia pergi ke sana sehingga bisa menyajikan kritik depiktif, depiktif itu, karena depiktif itu, ya, kritik depiktif itu kan apa yang dialami, ya, dia tidak menyajikan salah benar, hanya melaporkan semacam wartawan, ya, semacam wartawan. Tapi wartawan menyajikan seperti apa adanya, gitu ya, menciptakan seperti apa adanya. Kalau memang macet ya macet, tapi nggak bisa dia bilang jelek, iya Pak. nggak bisa dia bilang bagus, nggak bisa dia bilang bagus pun, apalagi jelek. Tapi dia bilang macet. Setelah gitu ya. Iya, Fakta, masalah kualitatif, ya, kualitatif apa yang tidak, itu nggak bisa dikomentarinya. Nah, jadi kalau ada ditulisan di dalam depiktif itu dia komentari ada baik buruk, ada jelek, bagus jelek segala macam, ya kan, nyaman. Ya kalau masalah kenyamanan pun, ya, masalah kenyamanan itu kan dia yang ngerasa. Setiap orang berbeda masalah kenyamanan. Ya. Ada yang nggak suka tidur di AC, betul kan? Ada suka tidur di kipas angin. Ada yang nggak suka kipas angin dan AC, dia suka panas-panasan. Ya, itu masalah kualitas masih diragukan. Kalau dia melakukan suatu hal, suatu pernyataan kualitatif, ya kan? Nah, kau bisa komentar itu secara logika kamu, ya, pakai logika kita komentarnya, ya itu bagus tulisannya. Nah, bukan tulisannya yang bagus, maksudnya sumber bahannya itu bagus untuk kita kritik. Gitu ya. Iya Pak. Terbuka. Nah, yang lain? Berarti satu kelompok lagi, Pak. Satu kelompok lagi. Iya, Pak. Ayo. Silakan. Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Jadi Pak ditangkap gambar apa ya? Absennya? Sudah, Pak. Tadi 23 orang cuman, Pak. Oke. 24 tadi ada. Saya angkanya tadi sampai 24 loh. Oke, nanti tanya ya, siapa satu lagi. Saya ingat tertinggi itu 24. Iya, Pak. Nanti tanya, masukkan ya daftar itu. Terus kirim ke WA saya nanti ya. Oh, baik, Pak. Pak, ini kan banyak tanya, Pak. Ini tugasnya minimal berapa lembar, Pak ya? Ya, semakin banyak kritik kalian, bagus lah. Oh, kalau banyak kritik kalian, berarti kan kalian menjalankan nalar kalian. Yang saya harapkan bukan lembarnya, tapi nalar kalian jalan. Bacanya. baik, Pak. Kalau nggak jalan nalar kalian, ngapain lagi? Jadi arsitek. Jadi orang, gitu. Jadi manusia. Kalau kita mau jadi manusia, nalar harus jalan.
Ya, umumnya, secara umumnya seperti itu. Nalar itu harus jalan pada manusia. Kalau kita mau bikin negara ini bagus ya, nalar kita harus jalan. Ya, bukan nalar cari kesempatan untuk hal-hal yang menghancurkan negara demi kepentingan pribadi. Ya boleh aja kepentingan pribadi, tapi jangan sampai dengan negara bisa dihancur negara itu. Nalar kita harus jalan. Ya. Oke, yang lain tinggal satu kelompok lagi ya. Nah, Pak, berarti nanti kalau misalnya kami kirim materi lewat WA aja gimana Pak? apanya? Kelompok yang belum itu Pak. Nanti saya coba hubungi mereka, coba bilang kirim materi ke WA aja Pak. Ya, kirim materi ke WA terus kita saya dengan kelompok itu tidak keluar kerja, ya, diskusi dulu. Diskusi entah jam berapa, terserah. Ya mereka harus hubungi saya itu. Kalau enggak Berarti kalau kelompok enggak hubungi Bapak ya Pak. ya terserah mereka kalau mau silakan. Kalau hubungi saya, apa yang saya pedulikan gitu. Oke ya. Siap. Gitu aja ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak.